Kisah Yajuj dan Majuj dalam Al-Quran disebutkan dalam dua surah, yakni surah Al-Kahfi ayat 83-106 dan surah Al-Anbiya ayat 95-98. Yajuj dan Majuj merupakan makhluk Allah yang keluar saat akhir zaman yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujankan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Yajuj dan Majuj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Yajuj dan Majuj adalah keturunan Nuh, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nuh. Kisah Yajuj dan Majuj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Allah berfirman, sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya 95-96. Disebutkan bahwa Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafis, orang tua bangsa Turki, dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Yajuj dan Majuj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sesudah membangunnya, Zulkarnain berkata, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Al-Kahfi 98-99 hingga akhir ayat. Yajuj dan Majuj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi manusia. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Pendengar di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musana, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abdullah ibnu Abu Yazid yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas melihat anak-anak sedang berlari-lari, sebagian dari mereka mengejar sebagian yang lain bermain-main, lalu Ibnu Abbas berkata, seperti itulah Yajuj dan Majuj saat keluar dari temboknya. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi, banyak disebutkan kisah keluarnya Yajuj dan Majuj, seperti yang akan dikemukakan berikut ini. Dalam tafsir akhir surat Al-A'raf telah disebutkan sebuah hadis melalui riwayat Imam Ahmad, dari Hashim, dari Al-Awam, dari Jabalah ibnu Suhaim, dari Marsad ibnu Imarah, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah, yang telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isranya beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat, lalu mereka menanyakannya kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Mereka menanyakannya kepada Musa dan Musa menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa, dan Isa berkata, tentang waktunya, tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah, tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak. Setelah itu muncullah Yajuj dan Majuj, mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu tempat, melainkan mereka binasakan tempat itu, dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa melanjutkan kisahnya,
Setelah itu manusia kembali ke negerinya masing-masing, bersembunyi, untuk menghindari kejahatan Yajuj dan Majuj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Yajuj dan Majuj, maka aku berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Yajuj dan Majuj. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka sehingga bumi ini cemar berat karena bangkai mereka yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Nabi Isa AS mengatakan bahwa menurut apa yang dijanjikan oleh Tuhannya kepadanya, bila mana masa itu telah berlalu, maka kejadian hari kiamat sama dengan seorang wanita yang telah mengandung tua. Keluarganya tidak mengetahui bila si wanita itu memberikan kejutan kepada mereka dengan kelahiran seorang bayi, apakah di malam hari ataukah di siang hari. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Bashar, dari Yazid ibnu Harun, dari Al-Awam ibnu Hausyab dengan sanad yang sama dan lafaz yang semisal, tetapi ada tambahannya, yaitu Al-Awam mengatakan bahwa hal yang membenarkannya berada di dalam Kitabul melalui firman-Nya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Anbiya 96. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui hadis Mamar, dari banyak orang, dari Humaid ibnu Hilal, dari Abu Saif yang mengatakan, Ka'b pernah mengatakan bahwa bila mana akan tiba saat keluarnya Yajuj dan Majuj, mereka melubangi tembok itu dengan kapak, peralatan yang mereka miliki, sehingga orang-orang yang tinggal di balik tembok itu dapat mendengar suara kapak mereka. Bila mana hari telah petang dan malam akan tiba, maka Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka, Yajuj dan Majuj, berbicara, kita datang lagi besok untuk meneruskannya. Pada keesokan harinya mereka berangkat menuju ke tembok itu, dan mereka menjumpai tembok itu telah diutuhkan kembali oleh Allah seperti semula sebelum dilubangi. Maka mereka menggali, melubanginya kembali sehingga manusia yang tinggal di balik tembok mereka dapat mendengar suara kapak mereka. Bila mana malam tiba, Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka mengatakan, kita akan ulangi lagi galian ini besok, insya Allah. Pada keesokan harinya mereka datang, dan ternyata mereka menjumpainya dalam keadaan seperti mereka tinggalkan kemarin, berkat perkataan insya Allah mereka. Mereka meneruskan pekerjaannya sehingga tembok itu dapat mereka jebol, dan mereka keluar dari tembok itu. Gelombang pertama dari mereka melewati sebuah danau, maka mereka meminum air danau itu sampai kering. Kemudian gelombang kedua keluar, lalu mereka menjilati lumpur danau itu. Gelombang ketiga keluar dan melewati tempat danau itu, lalu mereka berkata, dahulu di sini pernah ada airnya. Manusia lari dari mereka, tiada sesuatu pun yang dapat menahan serbuan mereka. Kemudian mereka, Yajuj dan Majuj, mengarahkan anak panahnya ke langit, lalu melepaskannya dan anak-anak panah mereka kembali ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Mereka berkata, kita telah kalahkan penduduk bumi dan penduduk langit. Maka Nabi Isa mendoakan kebinasaan mereka seraya mengatakan dalam doanya, ya Allah, tiada kekuatan dan tiada upaya bagi kami untuk menghadapi mereka, maka lindungilah kami dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Lalu Allah menimpakan kepada mereka wabah penyakit ulat yang dikenal dengan nama ulat penyakit unta. Wabah itu menggerogoti tengkuk mereka hingga mereka binasa semuanya. Lalu Allah mengirimkan burung-burung yang membawa bangkai mereka dengan paruh dan cakarnya, kemudian melemparkan mereka ke laut. Setelah itu Allah mengirimkan hujan yang diberi nama hujan kehidupan. Dengan hujan itu Allah membersihkan bumi dan menjadikannya mengeluarkan tetumbuhannya kembali, sehingga satu buah delima dapat mengenyangkan seisi rumah. Ketika ditanyakan kepada Ka'b apa yang dimaksud dengan seisi rumah, Ka'b menjawab satu keluarga. Ka'b melanjutkan kisahnya, bahwa ketika manusia dalam keadaan hidup makmur seperti itu, tiba-tiba terdengarlah suara yang meminta tolong, menyerukan bahwa Dzuswaikataini, bangsa yang berbetis panjang, sedang merusak Ka'bah. Ka'b melanjutkan kisahnya, bahwa lalu Isa putra Maryam berangkat bersama sejumlah pasukan yang terdiri atas 700 orang atau antara 700 sampai 800 orang personel, untuk memerangi Dzuswaikataini. Tetapi ketika mereka sampai di tengah perjalanan,
Allah mengirimkan angin Yamaniyah yang berbau harum, lalu angin itu mencabut semua roh orang mukmin, sehingga yang tinggal di bumi ini hanyalah orang-orang yang jahatnya saja, mereka hidup bagaikan hewan ternak. Maka saat hari kiamat bila mencapai tahap tersebut sama dengan saat seseorang sedang menunggu kudanya yang akan melahirkan, ia tidak mengetahui jam berapakah kudanya akan melahirkan. Ka'b mengatakan, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang lain sesudah ceritaku ini atau sesudah mendapat pengetahuan dariku, maka dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kisah ini merupakan kisah yang paling baik dari Ka'b al-Ahbar, mengingat ada bukti yang menguatkannya dari hadis-hadis yang sahih. Di dalam hadis telah disebutkan bahwa Isa putra Maryam melakukan ibadah haji di Baitullah al-Atiq. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Imran, dari Qatadah, dari Abdullah ibnu Abu Atabah, dari Abu Said yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya dia Isa putra Maryam, benar-benar akan melakukan haji di Baitullah dan sesungguhnya dia benar-benar akan berumrah sesudah munculnya Yajuj dan Majuj. Nah kawan-kawan semua, hanya ini saja kisah Yajuj dan Majuj hari ini. Maka kawan-kawan semua jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya supaya mudah mendapatkan kisah islami lainnya dan kisah populer. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.